Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini update dari Arema FC perihal janji pelatih Arema FC Marco Santos yang akan mendedikasikan kepelatihannya untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan dengan memberikan prestasi terbaik untuk Arema FC. Serta dimintanya pemain-pemain asing yang baru di Arema FC untuk segera beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan menunjukkan kualitasnya. Serta 3 alasan pelatih Marco Santos mengambil Ian Piulio, pemain baru Arema FC yang berasal dari Argentina dan memiliki rekod yang sangat baik, yaitu pernah berlaga di kompetisi Liga Eropa maupun di Liga Eropa Conference. Yang pertama disampaikan bahwa para pemain asing Arema agar cepat beradaptasi dengan sepak bola lokal Indonesia. Para punggawa lokal Arema bisa dibilang lebih unggul secara level kondisi fisik. Pasalnya pemain-pemain Arema FC telah melakukan sesi latihan bersama lebih dahulu bersama tim sejak 16 Juni yang lalu. Sedangkan beberapa pemain asing yang baru berdatangan kemudian menyusul. Sejatinya Arema FC memiliki 5 pemain yang sudah diikat pada musim sebelumnya, yaitu Lucas Frigeri, Thales Lira, Dalberto, serta Julian Guevara dan Pablo Oliveira. Namun Pablo Oliveira hingga saat ini masih dalam proses penyembuhan di Brasil. Menyusul pemain-pemain baru Arema FC yang datang di akhir Juni adalah Valdesi Morera dan juga Paulinho Moselins. Selanjutnya Odivan Kuric dan Yan Mota yang diumumkan akun Instagram official Arema jelang Piala Presiden yang lalu. Dan pemain terakhir yang diumumkan kembali oleh Arema FC pasca Piala Presiden adalah pemain asal Argentina, yaitu Ian Lucas Paulio, pemain yang memiliki rekod yang sangat baik. Di sisi lain, pelatih Arema FC Marco Santos pun meminta agar punggawa-punggawa asing Arema FC yang memang datang menyusul. Kemudian setelah dilakukannya latihan resmi Arema FC, apalagi para pemain asing khususnya yang muka-muka baru harus beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Marcos meyakini tiap pemain pasti memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda. Ini adalah masa adaptasi para pemain asing yang datang dengan waktu yang berbeda-beda untuk bisa berkumpul dan membentuk tim. Saya harap mereka bisa beradaptasi dengan baik. Waktu adaptasi yang dimiliki para pemain asing memang sangat singkat, karenanya waktu yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Arema pun bakal melakukan laga perdana di Super League 2025-2026 pada 11 Agustus 2025 melawan PSBS Biak. Artinya waktu persiapan pasukan pelatih asal Brasil itu tersisa 20 hari lagi. Sekarang kami hanya punya waktu untuk mempersiapkan dan membentuk tim ini. Waktu yang sangat singkat bagi pemain asing untuk beradaptasi dengan sepak bola lokal. Namun demikian bahwa memang rata-rata klub-klub di Indonesia pun juga baru melakukan rekrutmen pemain asingnya belakangan ini. Beberapa klub bahkan belum lengkap pemain asingnya. Sehingga rata-rata pemain asing yang ada di Arema pun juga memiliki hal yang sama dengan pemain-pemain asing yang ada di klub lain. Selain adaptasi yang diminta untuk segera dilakukan oleh pemain-pemain asing Arema FC khususnya yang baru datang, pelatih Marco Santos pun meminta agar semua pemain Arema FC bisa membuktikan kualitasnya dalam kompetisi Super League 2025-2026. Ini terkait dengan janji yang disampaikan pelatih Arema FC Marco Santos untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan jelang Super League 2025-2026. Pelatih asal Brasil itu siap mendedikasikan dirinya untuk mereka. Setidaknya ada 135 korban meninggal akibat tragedi yang terjadi usai laga Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2022-2023 tersebut.
Selain itu masih banyak korban luka-luka yang menderita cacat fisik bahkan hingga saat ini. Marcos Santos pun mengaku mengetahui tragedi 1 Oktober 2022 itu dari beberapa orang yang ada di tim Arema saat ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pun sudah beberapa kali datang ke Stadion Kanjuruhan sejak pertama kali ditunjuk sebagai pelatih kepala Arema. Saya ingin menyampaikan kepada keluarga korban yang menderita akibat tragedi beberapa tahun lalu bahwa saya pun akan mendedikasikan diri saya sepenuhnya di sini. Sebagai pelatih, Marcos berharap bisa memberikan kebahagiaan buat seluruh pendukung Arema, Aremania dan Aremanita, termasuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, kebahagiaan itu tak lain adalah prestasi Arema di musim ini. Para punggawa Singoedan diajaknya untuk berjuang keras demi meraih gelar juara Super League musim ini. Marcos meyakini perjuangan keras itu bakal berbuah manis hasilnya. Saya berharap kami bisa memberikan hasil yang baik bagi seluruh Aremania. Kami siap untuk memperjuangkan gelar juara. Tidak mudah untuk meraih gelar juara memang, namun perjuangan tersebut akan dilakukan oleh Marcos Santos bersama tim Arema FC. Sementara itu, salah satu punggawa Arema FC yang baru direkrut dan menjadi sorotan adalah Ian Lucas Polio, penyerang asal negeri Tango, Argentina dalam bursa transfer musim 2025-2026. Berusia 27 tahun itu berposisi sebagai winger dan memiliki kemampuan dalam melakukan penetrasi ke jantung pertahanan. Kedatangan Ian Polio tentu saja cukup mengejutkan banyak pihak, apalagi ia memiliki track record pernah bermain di Eropa saat berseragam FK Desik Tuzi, klub yang berasal dari Liga Montenegro. 3 alasan yang disampaikan oleh Marcos Santos mengapa ia merekrut Ian Polio. Yang pertama adalah gaya mainnya disukai oleh pelatih Arema FC Marcos Santos. Ia merupakan pemain yang cukup kuat dan memiliki kecepatan. Meskipun lahir di Argentina, dalam beberapa musim terakhir ia kerap bermain untuk klub Eropa. Kondisi itu diharapkan oleh Marcos Santos dapat membantu mempertajam lini depan Arema FC. Ia adalah pemain yang kuat, pemain yang pernah bermain di Eropa, bermain dengan karakteristik Argentina dan sangat kompetitif dan cukup tangguh. Keberaniannya dalam membawa bola sampai ke depan gawang lawan menjadi keunggulan dari Ian Polio. Beberapa cuplikan gol yang dilihat oleh Marcos Santos saat Ian Polio melesakkan gol ketika membela timnya menjadi bukti bahwa Ian Polio cukup dibutuhkan oleh Arema FC. Di sisi lain, ia pun menyampaikan alasan lainnya bahwa dengan pengalaman yang dimiliki di kompetisi Eropa, baik di Liga UEFA dan Conference League UEFA, sebelum membela FK Desik Tuzi, Ian Polio juga sempat memperkuat klub Arsenal Tifat yang juga berasal dari Liga Montenegro. Pengalaman tersebut membuat Marcos Santos cukup kagum. Hal itu diharapkan bisa membantu Arema FC dapat meraih prestasi lebih baik lagi pada Super League musim ini. Hal lain disampaikan pula oleh Marcos Santos bahwa Ian Polio bisa bermain di banyak posisi. Selain itu, datangnya Ian Polio diharapkan dapat semakin banyak opsi bagi Marcos Santos dalam meramu strategi. Meski kerap bermain di sisi sayap atau winger, Ian Polio menurut Marcos Santos juga bisa diplot sebagai pemain di posisi 10 atau playmaker. Hal itu membuat pelatih semakin mudah dalam menerapkan sejumlah formasi atau strategi yang akan digunakan dalam sebuah pertandingan. Pergerakannya cukup mobile di posisi menyerang. Saya akan melihat dulu karena dalam satu pertandingan semuanya itu bisa berubah. Begitu ditegaskan oleh Marcos Santos, pelatih Arema FC, atas kedatangan pemain yang baru yaitu Ian Lucas Polio. Begitu kiranya 3 informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.